Halo teman-teman dan sobat-sobat fisika. Di sini aku Alek Adrian. Dan aku Lauren Syakalita. Jadi di sini tuh kita udah berhasil membuat mobil dengan mesin solenoid. Yeay. Nah, Vel, jadi solenoid itu apa sih? Jadi solenoid itu adalah sebuah perangkat elektromagnetik yang bisa mengubah energi listrik jadi energi kinetik kayak misalnya di mobil ini. Nah, solenoid itu dapat bersifat elektromagnetik karena mendapatkan sumber listrik dari baterai. Nah, teman-teman, buat apa kita nyobain dan ngebuat rangkaian mobil solenoid ini? Kalau nggak kita uji coba, nggak akan menantang dong, teman-teman. Nah, oleh karena itu, kita tuh di sini ingin mencari tahu mobil mana yang paling efisien dan yang telah kita buat variabelnya, teman-teman. Penasaran kan, teman-teman, kelanjutannya gimana? Mari kita saksikan. Nah, jadi sini kita bakal ngejelasin alat dan bahan apa aja yang dipakai buat ngebuat mobil ini. Jadi yang pasti kita butuh kayu untuk membuat kerangka mobilnya. Terus ada juga stik es krim. Lalu ada 2 buah MOSFET dan 2 buah resistor 10 kilo ohm yang ditempel dengan MOSFET. Lalu habis itu di belakang sini kita bisa lihat ada 2 buah kumparan yang dipasang dengan dioda. Lalu ada juga paku sebagai pelanggar dan besi sebagai engkolnya. Lalu di samping sini ada sensor yang disambung oleh resistor 1 kilo ohm. Semua rangkaian ini disambung dengan baterai biasa dan untuk sumber energinya kita menggunakan 2 buah baterai lithium. Nah, teman-teman, sekarang kita bakal ngejelasin sedikit tentang rangkaian mobil solenoid yang telah kita buat. Arus pertama-tama akan dialiri dari baterai menuju ke kumparan yang nantinya mengubah kumparan menjadi elektromagnetik. Nah, arus yang tidak terpakai akan dikembalikan ke baterai melewati dioda yang arahnya harus menuju baterai. Lalu, arus akan mengalir ke MOSFET yang isinya GDS, tapi masuknya ke bagian D, yaitu drain. Dari drain, arus langsung diarahkan ke S yaitu source, lalu akan dikembalikan langsung ke baterai. Nah, arus satunya lagi akan menuju sensor dan sensor akan mengaktifkan MOSFET. Nah, teman-teman, sekarang ada tambahan penting nih, teman-teman, kenapa akhirnya mobil solenoid ini bisa berjalan. Pertama-tama, yang harus digerakkan itu pastinya pelanggar, karena pelanggar ini akan tertarik oleh kumparan dan membuat roda berjalan. Lalu, kumparan ini kenapa sih bisa narik pelanggar? Karena kumparan dialiri arus listrik yang nantinya akan berubah menjadi elektromagnetik dan akan menarik si pelanggar ini. Nah, oke, teman-teman, pasti kita semua kebingungan kan? Kenapa sih si kumparan ini ada yang bisa satu narik dan satu tidak narik? Nah, maka dibutuhkanlah sensor dan penghalang. Seperti ini penghalangnya. Nah, lalu kuncinya pasti ada di sensornya dan penghalangnya. Pada kondisi seperti ini, penghalang akan menutupi seluruh sensor sehingga arus pada kumparan tidak teraliri sama sekali. Lalu, jika diputar, maka penghalang akan mulai membuka sensornya sehingga salah satu kumparan tersebut akan teraliri arus listrik, maka akan menarik si pelanggar dan roda mulai berputar, teman-teman. Nah, sekarang kita bakal membahas apa aja sih yang pengen kita coba, atau aliasnya bahasa kerennya variabelnya. Yang pertama pasti ada jumlah lilitan. Jumlah lilitan yang kita pakai itu ada yang 500 lilitan dan 700 lilitan. Juga massa beban yang diangkut mobil. Ada yang pertama itu tidak memakai beban sama sekali dan ditambah 50 gram. Dan juga yang ketiga ada yang ditambah 200 gram. Setiap variabel kita coba sebanyak 3 kali dalam lintasan 5 meter. Nah, tadi kan kita udah coba semua variasinya kan. Nah, sekarang kita masuk dalam perhitungan data-datanya. Jadi langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu dengan mencatat waktu tempuh mobil setiap 50 cm dengan total panjang lintasan 5 meter. Nah, kita itu menggunakan aplikasi tracker untuk mencatat waktunya. Nah, caranya itu dengan shift klik pada objek yang dituju sesuai dengan batas-batas yang ada di lintasan. Selanjutnya, kita memindahkan data yang ada pada tracker ke dalam Microsoft Excel. Kemudian data tersebut kita buat ke dalam grafik, yaitu grafik posisi terhadap waktu. Di sini ada contoh grafik posisi terhadap waktu dalam percobaan 1, variasi mobil 700 lilitan tanpa tambahan beban apapun.
Dari grafik ini kita buat persamaannya adalah persamaan polinomial dan didapatkan persamaan sebagai berikut. Dari persamaan ini kita dapat menentukan nilai percepatan dan kecepatan awal. Nilai percepatan didapatkan dari 2 kali koefisien X kuadrat dan nilai kecepatan awal didapatkan dari koefisien X. Nah, setelah mendapatkan nilai percepatan dan kecepatan awal, maka langkah selanjutnya kita dapat mencari nilai kecepatan akhir, energi kinetik, daya output atau daya yang dikeluarkan oleh mobil, lalu daya input atau daya yang dihasilkan oleh kumparan, serta efisiensi menggunakan rumus seperti ini. Nah, untuk mendapatkan daya input, kita perlu mencari nilai tegangan serta arus yang dihasilkan oleh kumparan dengan mengukur kumparan yang dialiri arus listrik dengan multimeter. Nah, ini adalah kesimpulan data yang kita dapatkan dari percobaan yang telah dilakukan. Di sini itu adalah tabel pada percobaan variasi mobil 700 lilitan kumparan dan tambahan bebannya, yaitu yang pertama tanpa beban dan yang kedua tambahan beban 50 gram. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mobil tanpa tambahan beban memiliki efisiensi sebesar 1,85 kali 10 pangkat minus 6 dan mobil dengan tambahan beban 50 gram memiliki efisiensi sebesar 2,07 kali 10 pangkat minus 6. Variabel lain yang telah kita coba yaitu pada tambahan beban 200 gram dan jumlah lilitannya sebanyak 700 lilitan itu tidak dapat berjalan karena daya yang dihasilkan oleh kumparan itu tidak mampu untuk mendorong mobil dengan tambahan bebannya 200 gram. Untuk variabel kumparan sebanyak 500 lilitan itu tidak dapat mendorong mobil maju karena daya yang dihasilkan oleh kumparan itu kurang untuk membuat mobil tersebut maju. Jadi kumparan tersebut hanya dapat menggerakkan pelangernya saja secara tegak, tidak dapat mendorong mobil tersebut maju. Jadi telah sampailah kita pada penghujung percobaan ini. Nah, tentunya pada penghujung percobaan harus ada kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan ini itu didapatkan bahwa mobil yang paling efisien itu adalah mobil dengan tambahan beban 50 gram dan pada kumparan dengan lilitan sebanyak 700 lilitan. Oke. Lalu kesimpulan yang kedua adalah mobil dengan variabel jumlah lilitan sebanyak 500 lilitan tidak dapat menggerakkan mobil. Kenapa? Karena kumparan dengan jumlah lilitan 500 itu dayanya tidak cukup untuk menggerakkan mobil secara sepenuhnya, teman-teman. Nah, teman-teman, gimana percobaan mobil solenoid kita? Seru kan, teman-teman? Jangan lupa dicoba ya. Terima kasih. Dadah.